Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Awalnya dulu saya dikenalkan di Kangen Water ini, awalnya saya karena sakit. Mungkin orang nggak akan menyangka saya itu operasinya berapa kali ya. Salah. Ayo coba. Tebak sekarang. Lagi tebak sekarang. Lagi. 4 kali. Salah. 6 kali. Enak nggak dioperasi? Enggak lah. Amit-amit cabang bayi. Nggak mau lagi. Jangan sampai. Awalnya saya menderita penyakit dari umur 19 tahun SMA. Waktu itu saya masih SMA kelas 3. Terus setelah diperiksa, dokternya bilang ini emang sih pada awalnya kanker ginjal, tapi kalau didiemin kan bisa bahaya. Terus harus ditindak operasi, harus diangkat katanya. Pada waktu itu saya mengira itu ya udah, kalau dia udah diangkat kayaknya nggak nunggu lagi gitu, pikir saya begitu. Terus setelah saya tamat, saya merantau ke Jawa, tepatnya di Bogor. Setelah dengan kesibukan saya di Bogor karena kerja, saya akan lupa akan kesehatan saya. Tapi ternyata kok sakit lagi. Pada akhirnya saya periksa lagi di sana di Rumah Sakit Gunung Salak namanya. Setelah diperiksa ternyata tumbuh lagi, harus dioperasi lagi. Setelah itu kirain itu udah yang kedua kali udah dah. Kirain udah nggak ada lagi. Nyatanya tumbuh lagi. Saya malu kalau operasi, perusahaan terus yang nanggung. Pada akhirnya saya pulang ke tanah kelahiran saya ke Lombok. Udah di sana saya itu udah operasi lagi untuk yang ketiga kalinya. Itu pikiran saya udah yang ketiga kalinya, mungkin udah habis dah gitu. Itu udah capek banget di operasi lagi. Tapi setelah balik ke Bogor, kerja lagi, aktivitas seperti biasa. Nyatanya lagi kayak ditusuk-tusuk rasanya lagi. Udah harus dioperasi lagi. Mungkin bosan bilang kalau operasi. Saya aja yang ngalamin udah bosan, apalagi yang ngedenger. Kebayangkan gimana rasanya masuk ke ruangan operasi itu. Aduh, ngeri banget kan. Capek, ditusuk sana sini, periksa sana sini. Belum lagi habis operasi, masa pemulihan itu. Udah nggak kebayang lagi dah. Amit-amit. Setelah itu mungkin dokter ada bilang ini pengaruh hormon. Mungkin orang kayak geli ngedengarnya ya. Jalan satu-satunya harus kawin. Aduh, saya dipaksa kawin. Sedangkan calon saya aja masih jauh, masih belum mau. Ya udah, waktu itu udah. Ternyata, nyatanya tumbuh lagi. Itu udah yang keempat ya. Nikah. 4 kali udah nikah ya operasinya. Setelah saya kawin, tak kirain udah saya udah kawin, nggak mungkin lagi saya akan mengalami kanker lagi gitu. Nyatanya muncul. Baru ada setahun ya saya kawin waktu itu. Nyatanya lagi sakit. Saya kan jujur sama suami tentang kondisi saya seperti itu. Waktu itu pertamanya emang disuntik caranya, iniin hormon biar nggak berkembang gitu. Nyatanya nggak mampu, nggak ampuh obatnya dengan cara bersuntik. Akhirnya saya harus ke ruang operasi lagi. Jadwal saya sebenarnya waktu itu lagi sebulan. Tapi karena saya nggak mau ditanganin sama dokter lain, pada akhirnya saya mendadak operasi. Sampai saya pernah ngomong yang nggak bener, nggak masuk akal gitu, nggak diterima sama suami saya. Saya ngomong, Pak, saya udah capek operasi, saya udah nyerah. Ini yang terakhir saya operasi, saya nggak mau operasi lagi. Capek saya.
udah Pak nyari istri aja lagi, biarin saya udah, kalau saya udah mati, tapi cari istri yang bener, jangan cari yang cantik, cari yang menerima apa adanya paknya sama anak, tak gituin. Kamu jangan ngomong gitu, pokoknya semangat untuk sembuh, dia bilang gitu. Jangan ngomong macam-macam, jalanin aja dulu, gitu dia bilang. Jangan nyari yang cantik ya. Ya udah, syukurnya suami saya itu dia sayang sama saya, dia sangat perhatian gitu, menerima apa, benar-benar menerima apa adanya saya. Ya udah, saya sampai ipar saya, adik saya, kakak saya kaget, saya harus menjalani operasi hari itu juga. Padahal jadwal operasi saya harus lagi 2 bulannya. Semua nggak nyangka, nggak percaya, semua marah. Kenapa saya nggak bilang-bilang ininya masalah penyakit saya? Pada akhirnya, padahal waktu itu udah saya konsumsi air sebenarnya. Maaf, lupa saya. Konsumsi air waktu itu udah dikasih sama adik saya. Adik saya pada awalnya belum punya. Dia masih dibeliin sama ke Bu Yutu. Saya dikasih 10 botol galon yang kecil-kecil itu. Yuk pokoknya minum ini. Apa ini? Pokoknya kangen water. Saya nggak ngerti kangen water. Apa kangen water gitu. Pokoknya minum sebanyak-banyaknya. Sedangkan sebenarnya saya itu takut minum. Di samping saya punya kanker, saya punya infeksi saluran kencing. Banyak penyakit saya sebenarnya dalam tubuh saya. Karena namanya kanker itu udah asam dalam tubuh itu udah kebangetan. Semua penyakit yang ada dalam diri saya. Setelah konsumsi itu, pendetokannya luar biasa. Maaf, saya mencret, kencing-kencing aja, pusing. Pokoknya pendetokannya luar biasa itu. Agak lumayan lama saya pendetokannya. Tapi karena saya malu sama adik sendiri, sama ipar sendiri, saya dapat jeda, enggak minum. Kadang saya minta air, kadang saya enggak. Otomatis pendetokannya itu kan kadang keluar, kadang lagi konsumsi yang enggak. Otomatis kan enggak bisa semuanya keluar pendetokannya. Makanya saya operasi lagi yang kelima itu. Sampai itu baru ini marah-marah ipar saya udah ini, kenapa mbok enggak bilang, kenapa aku kakak sendiri kenapa enggak gini, masa orang lain aku bantu, masa kakak sendiri enggak gitu. Tapi karena saya malu gitu pada awalnya, pada dasarnya. Akhirnya setelah saya operasi yang kelima, saya dikirimin lagi. Mungkin enggak tahu pertimbangan adik sama kakak saya, sama ipar saya. Mungkin pemikirannya karena saya malu, ya udah mesinnya dipasangin ke saya. Waktu itu level look R yang dipinjamkan ke saya. Otomatis kan saya setiap hari konsumsinya. Mulai lagi pendetokan saya waktu itu. Terus digletok, terus lama-lama kok sekarang kok udah seger banget gitu. Yang dulunya saya ya, kalau pulang ke Karangasem, balik ke Kelungkung, pasti saya sakit. Harus saya ke dokter waktu itu. Berapa hari, lebih kurang 3 atau 4 hari, saya harus berbaring di tempat tidur. Tapi setelah saya konsumsi hampir 1 tahun masa pendetokan dan pemulihan itu, nyatanya saya sehat. Saya bilang sama adik saya, Man, ini makin kan gini, nggak capek pulang dari Karangasem, udah seger sekarang. Biasanya kan nggak bakalan bisa mandi pulang dari Karangasem, pasti sakit. Tapi sekarang kok bisa mandi, dilanjutin nyuci. Pokoknya artinya yunya udah pulih kesehatannya gitu. Ya itulah saya. Pada akhirnya saya sembuh total, dan dulunya saya nggak bisa nggak dikasih bawa kendaraan. Emang sih waktu masih gadis kan saya bisa bawa kendaraan, tapi setelah saya sakit begitu sama suami saya nggak diperkenankan. Terus lama-lama udah sembuh. Saya mungkin tetangga atau teman-teman itu tahu saya perubahan saya. Dulunya saya kurus banget. Ada perubahan, kok wajahnya udah cerah, kok udah bisa bawa motor, kesana kemari udah ini aktivitasnya gitu. Udah cerah lah, lain sama yang dulu gitu.
tak bilang aja apa adanya. Oh saya minum ini, apa itu coba dong gitu. Oh iya boleh, tak kasih. Nyatanya cocok. Akhirnya dia minat. Ya udah, tak kasih tahu ipar saya ini mau ini. Ternyata tujuan saya nggak ke bisnis dulu. Yang penting yang utama itu pada awalnya itu sehatnya saya dulu gitu. Yang mau beli ke saya itu saya kasih. Saya bilang sama adik saya sama iparnya, nyatanya saya dijadiin tikurai. Ya, tikurai ya istilahnya memperkenalkan. Jangan sosialnya itu belum tentu berupa uang. Kita sosial tentang kesehatan, kita nge-share tentang kesehatan. Itu tujuannya utama. Tapi tidak dipungkiri ternyata pundi-pundinya masuk ke rekening. Wow. Jangan ragu lah. Untuk yang hadir di sini berterima kasih sama yang mengundang. Ini tidak akan meragukan lagi. Buktinya saya yang udah 6 kali operasi ternyata bisa sehat seperti sekarang. Begitu, sekian testimoni dari saya. Terima kasih.